أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita tentunya kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang masih mengizinkan kita untuk menikmati dunia ini. Allah masih memberikan kepada kita usia yang panjang, dan alhamdulillah sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dari mana kami ke rumah sakit Bayangkara, salah satu santri tahfiz kami. Ya, ketika kami melihat terbaring di atas ranjang di
di rumah sakit, kemudian di tubuhnya penuh dengan beberapa selang, ya, ada selang yang masuk ke hidungnya, tembus ke ususnya, ada selang untuk mengeluarkan air kencingnya atau katetnya, ya, ada selang untuk membantu pernapasannya, ada selang untuk memasukkan makanan ke tubuhnya. Disitulah ya kami ya menyadari betul ya betapa mahalnya yang namanya kesehatan. Dan tentunya kalau kita melihat ada saudara kita yang sakit atau kita jenguk mereka, maka itu artinya Allah ingin memasukkan ke dalam jiwa kita yang namanya rasa syukur atas kesehatan yang Allah berikan. Dan ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, maka sebenarnya tujuan utamanya yang Allah inginkan itu adalah kesehatan itu dipakai untuk taat kepada Allah. Itu saja. Tidak ada tujuan yang lain. Bukan kesehatan itu dihabiskan untuk mencari dunia, mengumpulkan dunia. Bukan itu. Allah kasih kita usia yang panjang bukan untuk bagaimana bisa meraih sebanyak-banyaknya. Bukan itu tujuannya Allah. Karena kita di dunia ini, kalau kita tujuannya Allah, berarti Allah akan mengingatkan kita di bumi ini. Tapi ya kenyataannya tidak. Kita di dunia ini waktu kita sangat singkat dan singkat sekali. Dan telah di akhirat ya akan banyak manusia yang kemudian ingin kembali ke dunia ini untuk beramal. Nanti kalau di akhirat baru banyak manusia yang kemudian merasa bersama menyanyiakan kesempatannya di dunia, seperti yang kami sebelumnya bacakan tadi waktu kita sholat subuh di surah Al-Fatiha. Di ayat-ayat terakhir Allah katakan waji'a yawma idzin jahannam. Nanti di akhirat ketika dinampakkan itu neraka jahannam di hadapan mata seluruh manusia, yawma idzin yatadakkaru insan. Nanti saat itu ketika neraka itu sudah ditampakkan di hadapannya neraka jahannam, barulah manusia itu yang dalam insan, baru dia sadar sesadar-sadarnya. Tapi ketahui ya Bapak Ibu, kesadaran saat itu sudah tidak ada lagi gunanya. Sehingga ketika manusia sadar melihat neraka jahannam sudah di hadapannya, baru dia mengatakan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, baru dia sadar dia kenapa untuk hidup di dunia dia menyanyiakan kesempatan usia kesehatan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan di surah As-Sajdah ya dia berdoa Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Ya, ketika neraka itu sudah nampak diperlihatkan, baru dia mengatakan Rabbana ya Allah kami absarna wa sami'na, kami sudah mendengar, kami sudah melihat ya Allah apa yang dia minta, farji'na na'mal sholihan. Berikan saya ke dunia ya Allah. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Ayat ini kami nasihatkan kepada diri kami dan tentunya kepada kita semua. Ya, kesempatan masih ada saat ini. Ayat ini berlaku saat tidak ada lagi kesempatan. Ketika kita sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara mensyukuri nikmat sehat, yang nikmat usia yang Allah berikan hanya satu saja. Bagaimana usia yang panjang, kesehatan itu
kita niatkan ya, untuk betul-betul serius untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada salahnya kita mencari dunia, mengejar dunia, tapi selalulah kita sadar bahwa dunia yang kita kejar itu ada titik akhirnya, ada batasnya, dan kita tidak tahu ya apakah pekan ini atau bulan ini atau tahun ini atau tahun depan titik akhir kehidupan kita di bumi ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun diri kita, berikan hidayah taufik kepada kita untuk memaksimalkan usia yang Allah berikan dengan banyak melakukan amal soleh yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat senantiasa berlimpah kepada baginda Rasul tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul dalam sebuah riwayat disebutkan, dan ini sudah sering kita dengarkan. Ya, Rasul itu Bapak Ibu ya sudah dijamin dirinya masuk surga. Ya, sudah dijamin dirinya masuk surga. Dosa-dosanya yang telah lalu puluhan tahun yang lalu itu sudah diampuni semuanya oleh Allah. Tidak sampai di situ, dosa-dosanya yang akan datang semuanya itu juga sudah diampuni oleh Allah. Pertanyaannya, apakah Rasul itu santai-santai dalam hidupnya? Karena surga sudah dijamin, dosa sudah diampuni yang lalu dan akan datang. Apakah Rasul hanya beribadah saja kerjanya, menunggu dirinya mati dan masuk surga? Ternyata tidak. Sampai-sampai istri Rasul ya kemudian sedikit heran Aisyah melihat bagaimana sholat malamnya Rasulullah, sholat tahajudnya yang sampai bengkak dia punya kaki, saking lamanya berdiri dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beliau manusia yang paling mulia, sudah dijamin dirinya masuk ke dalam surga, namun kemudian masih saja memaksa diri untuk ibadah. Bagaimana dengan kita? Kita tidak ada jaminan masuk surga. Dosa yang telah lalu tidak tahu apakah Allah ampuni atau tidak. Belum lagi amal soleh kita, sekalipun kita rajin baca Quran, kita hafal Quran, kita rajin ke masjid, kita rajin sedekah, tapi itu semua masih bertanya, akankah amalan untuk Allah terima? Tapi jangan sampai terjebak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara masih terkadang kita banyak lalai dan banyak santainya dalam hal beramal soleh. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, subuh hari ini sebenarnya kita akan melanjutkan hadis kita tentang hak seorang muslim, ya, yang mana kita sudah masuk ke hak yang ketiga. Ya, kalau pertemuan pertama, ya, hak yang pertama kita nanti kita mengupasan lima hari. Kalau engkau bertemu saudara, ucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudara mengundangmu, penuhi undangannya. Kemudian ya subuh hari ini seyogyanya kita masuk wa idza tanshahaka famsahhu. Apabila saudara minta nasihat, nasihati dia. Nah, ini sebenarnya yang akan menjadi kajian singkat kita pada subuh hari ini. Namun ya ada sesuatu yang spesial beberapa hari ke depan yang akan kita masuk ke dalamnya, sehingga itu yang akan kita bahas, dan pembahasan
hak seorang muslim kita pending satu pertemuan. Ya, apa yang akan kita bahas dan ini sangat spesial, sampai-sampai spesialnya yang akan kita bahas subuh hari ini itu para ulama kita dahulu itu duduk dan mencari jalan keluar, tidak tahu ya yang mana yang paling mulia ini, yang 10 akhir Ramadan dengan hari-hari yang akan kita masuki ke depan. Bisa dibayangkan itu bagaimana mulianya Bapak Ibu, sampai-sampai pas ulama itu bingung dan ya diskusi berat tentang yang mana sebenarnya ini yang paling mulia 10 akhir Ramadan dengan hari-hari yang akan kita masuki. Apa itu? Ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini yang akan kita kaji karena ini bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat spesial, sampai-sampai kami katakan ulama itu bingung menentukan lebih mulia mana Zulhijjah dengan Ramadan. Maka tentu ini tidak akan kita lewatkan. Hari ini ya penanggalan kita sudah di tanggal 18 Zulqa'dah. Ya, ada juga saudara kita yang menetapkan Ahad ini itu sudah 19 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Artinya kalau misalnya 18 hari ini berarti kurang lebih 12 hari lagi ke depan kita sudah masuk hari tersebut yang kita katakan tadi ulama itu diskusi berat untuk memastikan lebih mulia mana Zulhijjah atau bulan Ramadan. Namun terkadang ya banyak di antara kita, banyak di kalangan kaum muslimin yang melewatkan Zulhijjah seperti dia melewatkan hari-hari biasanya. Nah, dan makanya ini perlu kita jelaskan karena beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan itu seluruh kaum muslimin itu sadar dengan sendirinya bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia dan sangat agung. Tapi berbicara tentang Zulhijjah, ini banyak kaum muslimin yang tidak tahu kalau Zulhijjah itu bisa saja lebih mulia dari Ramadan, lebih mulia dari 10 akhir Ramadan yang sekalian. Tapi masih saja banyak kaum muslimin seolah-olah melewati bulan Zulhijjah itu sama saja dengan melewati hari-hari yang lainnya. Maka inilah yang perlu untuk kita nasihatkan pada ya diri kita masing-masing. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang bulan Zulhijjah, dari Al-Quran jemaah sekalian di surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Al-Quran menegaskan bahwa semenjak langit dan bumi diciptakan itu Allah sudah menetapkan di sisinya 12 bulan. Jadi kalau berbicara 12 bulan itu ada di dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 36, 12 bulan. Ya, tapi ya kita katakan 12 bulan yang disebutkan oleh Al-Quran bukan Januari, Februari, Maret sampai Desember, bukan itu. Januari sampai Desember itu bukan bulan buatan Allah, itu bulan buatan manusia. Tapi tidak ada salahnya kita hafal Januari, Februari, Maret ini sampai Desember tidak ada masalah. Ya, yang keliru kalau kemudian kita hafal bulan buatan manusia sendiri, sementara bulan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak kita hafal. Yang ini jemaah sekalian. Jadi sebaiknya di samping kita hafal Januari sampai Desember, hafal juga bulan yang Allah ciptakan, yang Allah tetapkan dan sebutkan di dalam Al-Quran.
bulan Islam, ya mulai daripada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah 12. Nah ini kita juga harus apa? Jangan ya hanya Januari sampai Desember. Ya. Kenapa kita perlu mengenal Muharram sampai Dzulhijjah? Ya karena ini bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 12 bulan ini minha arba'atun hurum. Allah menetapkan di dalamnya 4 bulan hurum, 4 bulan haram. Apa makna bulan haram? Bukan haram di sini maknanya dalam kaitannya dengan hukum Islam, ya wajib, ya sunnah, makruh, mubah, haram, bukan itu. Tapi makna bulan haram di sini adalah maknanya bulan yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bulan yang sangat diagungkan, bulan yang sangat sakral sekali. Ketika seseorang berada di 4 bulan haram ini atau salah satunya, maka kata para ulama kita karena ini bulan yang Allah agungkan, maka kapan seseorang terjatuh dalam kemaksiatan, melakukan dosa di 4 bulan ini atau di salah satu dari 4 bulan ini, maka dosanya itu berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak. Begitu pun sebaliknya, kalau seseorang melakukan kebaikan di 4 bulan haram ini atau salah satu dari 4 bulan haram ini, pahalanya berlipat-lipat ganda juga di sisi Allah. Ya, makanya beda itu pahalanya kalau kita sholat di masjid di sini dengan Masjidil Haram. Karena di sini masjid, ya kita ini tetap masjid yang Allah muliakan. Tapi Masjidil Haram sana lebih lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amal soleh yang Allah kemudian balas ketika kita lakukan di tempat yang Allah hubungkan secara khusus itu beda dengan pahalanya. Kalau di Masjidil Haram berapa pahalanya? Ibu, 1 kali sholat Rasul pahalanya seperti sholat 100.000 kali di masjid sini. Masya Allah. Makanya wajar kalau ada yang sampai kalau di telepon itu sampai jual tanah, jual sawah, ya untuk kemudian bisa umum. Ya kalau niatnya untuk Allah, niatnya untuk mengejar pahala, maka dia pahala. Memang harus berikhlas. Karena bayangkan saja pahalanya. Ya, kira-kira mampu kita sholat 100.000 kali di masjid ini. 100.000 kali di sana baru 1 kali di Masjidil Haram. Bayangkan kalau jamaah umrah yang kadang 5 hari di Mekah, kadang 5 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. 1 hari saja berapa kali sholat di Masjidil Haram, mulai wudunya, asarnya, maghrib, isya, subuh. 5 kali di Masjidil Haram berarti di sini nanti 500.000 kali. 500.000 kali itu baru sholat kali. Ya bagaimana pemilihan bulan di Masjidil Haram 3 hari, 4 hari, 5 hari, bagaimana dengan orang yang haji yang banyak. Ya bagaimana di Masjid Nabawi di Madinah 1 kali sholat pahalanya 1000 kali di Masjid Madinah. Nah maka sama dengan bulan haram ini. Ketika Allah memuliakan 4 bulan yang Allah sebutkan bulan haram, maka pahala ketika kita melakukan amal soleh di dalamnya itu berlipat ganda. Pertanyaannya yang mana itu 4 bulan haram? Jangan sampai kita ada di dalamnya sudah tahu itu bulan haram ini bukan bulan haram. Makanya tadi pentingnya kita hafal bulan Islam, hafal sampai Dzulhijjah, dan pentingnya kita hafal juga bulan-bulan haram di dalamnya. Ya, yang mana bulan haram? Kalau di surah Al-Baqarah ayat 36, Allah tidak sebutkan yang mana itu bulan haram. Allah hanya menyebutkan angka 4 saja. Minha arba'atun hurum 4. Nah, pada dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW dalam menyebutkan 4 bulan haram itu apa itu?
Ya kata Rasul, minha arba'atun hurum wa dzulqa'dah wa dzulhijjah wa muharram Rajab. Ya, yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Hafal ini Bapak Ibu. Ini bulan haram. Nah, Dzulqa'dah. Di mana itu bulan Dzulqa'dah? Sekarang kita sudah masuk ke hari ke-18 di bulan Dzulqa'dah, dan ini bulan haram. Dzulqa'dah bulan haram, dan ini banyak dinamakan oleh kaum muslimin. Setelah bulan Dzulqa'dah, bulan depan kita masuk bulan Dzulhijjah. Itu juga bulan haram. Setelah Dzulhijjah apa? Masuk tahun baru Islam, namanya bulan Muharram. Itu juga bulan haram. 3 bulan berturut-turut bulan haram. Maka sebenarnya ya, kalau kaum muslimin sadar, ini saat ini kita berada di musim-musim kebaikan, musim untuk panen sebanyak-banyaknya pahala. Bayangkan dari sekarang sampai 3 bulan ke depannya itu semuanya bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satunya lagi adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Maka yang kita perlu untuk memaksimalkan dan ekstra hati-hati agar tidak terjerumus ke dalam pelanggaran dan dosa di bulan sekarang ini, bulan depan. Nah, ini walayalin asyar, demi malam yang 10. Nah, disinilah para ahli tafsir yang mayoritas ahli tafsir menafsirkan bahwa makna walayalin asyar, demi malam yang 10, yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa Ustaz? Ayatnya mengatakan walayalin asyar, demi malam yang 10 malam. Kenapa tafsirnya menjadi 10 hari pertama Zulhijjah? Nah, inilah pentingnya ya kita memahami kaidah bahasa Arab. Ya, di dalam kaidah bahasa Arab terkadang walayalin malam itu bermakna siang, dan terkadang siang itu bermakna malam. Makanya sama dengan ketika ada hadis yang mengatakan tolabul ilmi faridotan ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu sampai di situ titik hadisnya. Muslim di sini berarti laki-laki. Kenapa tidak disebutkan muslim wa muslimah? Berarti perempuan tidak wajib menuntut ilmu, karena hadisnya tolabul ilmi faridotan ala kulli muslim, titik. Tidak ada di situ wa muslimah, hanya muslim laki-laki. Tapi maknanya kalau satu kali disebutkan maka itu sudah mencakup laki-laki dan perempuan, kalau tidak disebutkan secara khusus. Tapi kapan disebutkan secara khusus berarti itu lebih ditekankan lagi, jamaah sekalian. Nah, kita kembali walayalin asyar di sini maknanya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, karena Allah bersumpah tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka para ulama itu diskusi berat yang mana lebih mulia 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa diskusi berat? Karena ada satu hadis yang sangat-sangat luar biasa, yang sampai sahabat itu terheran-heran dengan statement atau apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Apa hadisnya? Hadis ini yang kemudian mendukung ya penafsiran dari surah Al-Fajr ayat 2. Ya, dari hadis ini kemudian menguatkan bahwa memang betul tafsir dari walayalin asyar itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, karena Rasul katakan ma min ayyamin ya al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyar. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min zalika bi syai'. Ya, kata Rasul,
tidak ada amalan yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya melebihi amalan yang dikerjakan di 13 sampai waktu asar di tanggal 13 Zulhijjah. Itu batas akhirnya kita takbir mutlak. Tapi takbir mutlak itu tidak terbatas waktu begitu masuk satu Zulhijjah perbanyak takbir. Ya, kita percepat sedikit. Ya, amalan berikutnya yang perlu kita siapkan dari sekarang, kita niatkan sekarang di bulan Zulhijjah, puasa sunnah. Ya, kalau kita mampu banyak puasa, ya perbanyak puasa. Bisa 5 hari, 5 hari. Kalau bisa 3 hari, 3 hari. Karena Rasul banyak puasa, bahkan ada yang menyebutkan sampai dulu puasanya Rasul mulai 1 Zulhijjah puasa, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, 6 sampai 9 Zulhijjah puasa di 10 Zulhijjah, ya haram puasa tidak boleh. Itu hari Lebaran. Kalau kita tidak mampu minimal tanggal 9 Zulhijjah jangan lupakan. Kalau bisa niat memang kita sekarang, ya Allah, Engkau izinkan saya ketemu dengan Zulhijjah tanggal 9, saya puasa ya Allah. Supaya begitu masa 9 Zulhijjah tiba-tiba kita lupa atau tiba-tiba kita sakit, ya kita kan sudah niat, berarti itu dicatat di pahalanya insya Allah. Kita akan tahu ke depan, ya sakit ya, atau bisa saja ya Allah panggil kita dan seterusnya, ya atau kita lupa pas masa 9 Zulhijjah kita lupa ternyata kita lewat puasa Arafah. Ya puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Karena pahalanya ini tidak main-main pahala. Ini puasa yang luar biasa pahalanya. Karena menurut 1 tahun yang lalu itu semua dosa diampuni dan 1 tahun yang akan datang. Hanya puasa 1 hari, 2 tahun dosa langsung diputihkan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Rugi besar. Ya kalau ada yang kemudian melewatkan, ya tanggal 9 Zulhijjah mengambil tidak berpuasa kita. Terakhir sekali. Ya sebenarnya banyak amalan ya dan maksudnya pemasan kurban. Ini paling terakhir. Bapak Ibu, ya salah satu amalan yang sangat dianjurkan itu adalah berkurban. Ya, ini kurban ini hanya 1 kali dalam 1 tahun. Ya, hampir di beberapa musim kalau kita di sini 2,2 kalau patungan 1 ekor sapi. Ya, saya ya salah satu cara untuk meringankan kita beramal itu dihitung-hitungnya. Ya, saya coba kali-kali. Ya, kalau itu 2,2 kita masukkan ke memori kita itu berat. Ya berat. Ya 2,2. Tapi kalau kita bagi-bagi Bapak Ibu, ya 2.200.000 dibagi 360 hari 1 tahun keluar akan 6.000 rupiah. Nah itu pasti ringan itu. Ya 6.000 per hari itu sudah bisa kita berkurban 2,2. Pertanyaannya berapa uang jajan kita kasih kita setiap hari? Atau berapa uang pribadi kita yang habis setiap hari? Ya kalau saya pribadi ya tidak di bawah 10.000 per hari. Itu 1 orang kali. Ya Allah taruhkan 4 orang. Nah, berarti kurang lebih. Itu masuk paling sedikit itu 10 hari dan saya yakin hampir kita semua itu uang jajan anak-anak kita itu tidak di bawah 5.000 sekarang. Ya, apa yang didapatkan kalau hanya 2.000? Ya, itu hampir rata-rata 10.000 uang jajan anak-anak kita. Sementara Allah meminta hanya 6.000 per hari, itu sudah keluar 2,2. Kalau kita hitung-hitung ini Bapak Ibu, maka ada ulama yang mengatakan sebenarnya berkurban itu sebenarnya bukan persoalan kemampuan, itu sebenarnya persoalan iman saja. Karena kalau orang berbicara iman, ya masa 6.000 tidak bisa disiapkan 1 hari. Ya, masa 6.000 per hari tidak bisa. Ya 6.000 per hari tidak bisa Bapak Ibu. Sementara ya pengeluaran kita tiap hari itu tidak main-main tiap hari. Makanya ini bukan berbicara tentang mampunya kita. Sebenarnya kalau kita cross check ya kita lihat
ya mulut kita yang mengatakan dan mampu, tapi hakikatnya sebenarnya mampu, karena yang lain terkadang lebih besar dari itu mampu kita dapatkan. Ya, ulama kita mengatakan kalau dunia saja kita rela kredit, kita rela cicil, itu dunia ini. Kenapa? Akhirat tidak paksa diri. Dunia itu kita bisik, ya kalau dunia sampai sakit kepala kita, yang penting dapat ini mobil, yang penting dapat ini motor, yang penting dapat ini rumah. Sementara akhirat tidak kemudian memaksa diri untuk mendapatkan. Tapi sekalipun demikian bukan berarti ya hukum korban itu wajib, tidak. Ya hukum korban itu mayoritas ulama sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Ya tapi sekalipun sunnah muakkad, tapi bagi orang yang mampu, ya harus ditekankan untuk kemudian berkorban. Saking pentingnya ini kurban ya maka sekalian, sampai kemudian ketika hari kurban, ya kita tidak ada dana, tapi ternyata kita prediksi kita akan terima gaji bulan sekian tanggal sekian, maka ulama kita membolehkan kita boleh berutang untuk kurban. Yang penting kita prediksi bahwa ada dana saya tanggal sekian yang itu bisa saya pakai untuk bayar utang kurban. Kecuali tidak ada dana yang kita prediksi bulan tanggal sekian ada uang saya yang masuk, jangan. Ya tetap tidak dibolehkan berutang hanya untuk berkorban, karena itu hukumnya tidak wajib. Tapi lagi ya kita ini berbicara tentang kesempatan. Kita nggak tahu ini lama-lama kalau lewat di kurban ini kita harus menunggu 1 tahun baru dapat lagi. Kita nggak tahu ini 1 tahun itu tidak singkat. Ya 1 tahun itu lama kita menunggu dan kita nggak tahu usia kita. Kalau kita meninggal sebagai seorang suami sudah selesai, harta kita akan menjadi ya milik ahli waris kita. Kalau istrinya meninggal berarti yang milik hartanya ya suami dan anak-anaknya. Sementara kita akan menghadap ya keutamaannya itu begitu sangat luar biasa. Pertama, kata Rasul, wahai Fatimah, ini saksikan sembelihan ini di tetesan darah pertamanya, kata Rasul, itu Allah akan menghapus semua dosa. Di tetesan baru di tetesan darah pertama sembelihan kurban itu Rasul katakan kepada putrinya Fatimah, semua dosa sudah diampuni di tetesan pertama. Belum tetesan kedua, belum tetesan ketiga, belum tetesan keempat, belum bagaimana itu darahnya keluar. Baru tetesan pertama langsung terhapus semua dosa. Akankah seseorang melewatkan kesempatan ini? Kalau lewat ini menunggu lagi 1 tahun yang akan datang dan belum tentu usia kita bisa sampai 1 tahun. Ya, bahkan di dalam Al-Quran Inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ya, dirikanlah salat dan berkurban. Para ulama kita ketika membaca ayat ini menetapkan bahwa fasalli, dirikanlah salat. Maka ulama menetapkan kita bahwa amalan ibadah yang paling utama adalah salat. Wanhar dan berkurbanlah. Ulama menetapkan bahwasanya amalan harta yang paling tinggi itu adalah berkurban. Ketika membicarakan surat Al-Kautsar ayat 2, belum lagi di akhirat. Di akhirat nanti hewan yang kita korbankan, apakah dia kambing atau sapi yang kita bertuju di dalamnya, maka kata Rasulullah di akhirat nanti kambing ini atau sapi ini tanduk-tanduknya akan datang menghadap Allah, umum-umumnya akan datang menghadap Allah, semua bulu-bulunya akan datang menghadap Allah menjadi saksi untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah. Pernah kita hitung berapa bulunya itu sapi? Itu semuanya akan datang bersaksi kepada Allah. Ya, tidak sampai di situ. Rasul dan sebutkan lagi hadis yang lain. Setiap 1 bulu dari sapi yang kita kurbankan atau kambing, 1 bulunya itu akan catat 1 pahala. Dan 1 pahala Allah ganjar dipandangkan menjadi 10 pahala. Berapa bulu bulunya itu kambing? Berapa ratus ribu itu bulu-bulu kambing atau bulu-bulu sapi yang kita korbankan?
Bahkan amalan yang paling mulia di tanggal 10 Zulhijjah tidak ada amalan yang lebih mulia melebihi amalan berkurban. Bahkan bersedekah sampai ratusan juta di 10 Zulhijjah masih lebih mulia berkurban dengan hanya mengeluarkan uang 2,2 juta ketimbang bersedekah 100 juta masih lebih tinggi pahalanya yang 2,2 juta. Jadi kalau ada bertanya mana lebih mulia saat uang ini 10 juta, saya mau bagi-bagi di 10 hari di tanggal 10 Zulhijjah di hari lebaran. Saya mau bagi-bagi saja 10 juta 1 miliar. Itu yang lebih mulia masih lebih mulia berkurban di hari itu sekali. Saking tingginya pahala berkurban sekali. Demikian ya, sudah hampir setengah 7 banyak ini pembahasan ya, tapi tidak mengapa ini menandakan bahwa memang sangat spesial dan layak untuk kita korbankan waktu kita ingin membicarakan ini bulan Zulhijjah karena memang ini tidak main-main pahalanya melebihi lebih tinggi daripada berjihad di jalan Allah, lebih tinggi daripada mati syahid di jalan Allah, dan hanya satu amalan yang bisa mengalahkan kalau semua harta kita habis dan diri kita juga mati di medan jihad, baru itu yang bisa mengalahkan. Maka ya sekali lagi ya tentu yang kita harapkan ya yang kita minta dari sekarang adalah menyiapkan diri dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga Allah memberikan taufik ya hidayah inayah kepada kita semua sehingga ya sisa-sisa usia yang Allah berikan saat ini kita habiskan betul-betul untuk kemudian banyak beramal soleh terkhusus ya dalam rangka menyambut datangnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya, insya Allah ya sisa 11-12 hari ke depan semoga Allah menjaga usia kita semua ya Allah sehatkan kita semua beserta istri kita, anak-anak kita, saudara kita, seluruh keluarga kita yang ada di rumah yang ada di mana saja. Allah panjangkan usia kita semua sehingga bisa berjumpa dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan Allah berikan taufik untuk banyak beramal di dalamnya ya, dan Allah kemudian terima seluruh amalan kita. Jika ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah kekurangan keliru itu datang dari pribadi kami, mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Iya. 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 Oh, dulu-dulu ya. Oh iya iya. Oh iya iya.